Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Diana Tirosida dengan NPM 202242206. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu platform investasi digital yaitu Bareksa. Di era digital saat ini, kegiatan investasi menjadi semakin mudah dilakukan karena adanya berbagai aplikasi yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses produk keuangan secara praktis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal salah satu platform investasi yang cukup populer di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan Bareksa, sebaiknya kita perlu memahami dulu nih, apa sih investasi itu? Nah, investasi itu merupakan kegiatan menanamkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Namun, dalam praktiknya, investasi tidak hanya memberikan keuntungan saja, tetapi juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh setiap investornya. Oke, next ke pengenalan aplikasi Bareksa. Aplikasi Bareksa merupakan platform investasi digital yang memudahkan masyarakat dalam membantu mengakses berbagai instrumen keuangan. Melalui Bareksa, pengguna dapat melakukan investasi secara online tanpa harus datang langsung ke bank atau lembaga keuangan, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien. Aplikasi ini juga telah bekerjasama dengan berbagai manajer investasi serta berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan sehingga memberikan rasa aman bagi para penggunanya. Selain itu juga, Bareksa dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya cocok untuk investor yang sudah berpengalaman aja, tetapi juga sangat ramah bagi pemula yang baru mulai belajar berinvestasi di era digital. Alasan memilih Bareksa itu karena pemilihan Bareksa ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu kemudahan penggunaan aplikasi sehingga cocok untuk investor pemula. Dari hasil tersebut, Bareksa menjadi salah satu pilihan karena memiliki tampilan yang mudah dipahami dan menyediakan fitur rekomendasi atau robo advisor yang membantu dalam menentukan pilihan investasi. Nah, selain itu juga informasi yang disajikan juga cukup lengkap sehingga memudahkan uh, investor dalam memahami produk sebelum mulai berinvestasi. Lalu ada fleksibilitas investasi dengan nominal awal yang relatif kecil, serta mendukung proses pembelajaran investasi secara bertahap dengan risiko yang dapat disesuaikan. Oke, untuk fitur-fitur Bareksa tersendiri ini ada beberapa fitur utama, yaitu ada pilihan produk investasi seperti reksadana, SBN, dan emas digital. Terus yang kedua ada fitur Robo Advisor untuk rekomendasi investasi secara otomatis. Terus ada fitur profile risiko sebelum memulai investasi. Jadi pengguna akan diminta menentukan profil risiko melalui beberapa pertanyaan yang berbasis situasi. Nah, dari hasil tersebut, pengguna akan mengetahui jenis investasi apa yang paling sesuai. Lanjut ke informasi dan analisis investasi dan kemudahan transaksi dalam satu aplikasi. Next, profil risiko investor. Sebelum berinvestasi, penting untuk mengetahui profil risikonya. Nah, di Bareksa ini, pengguna akan menentukan profil risiko sebelum memulai berinvestasi. Yang dikategorikannya itu mulai dari sangat konservatif hingga sangat agresif. Nah, penentuan ini itu dilakukan melalui beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana respon pengguna ketika nilai investasi mengalami penurunan, apakah dananya akan diendap sebagai
portofolio, atau langsung dijual. Nah, tujuannya itu agar investasi yang dipilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam menghadapi risiko. Next, cara aktivasi aplikasi Bareksa. Yang pertama itu mengunduh aplikasi Bareksa melalui Play Store atau App Store. Yang kedua, buat akun menggunakan email dan nomor telepon. Yang ketiga, melengkapi data diri sesuai identitas. Yang keempat, melakukan verifikasi KTP. Yang kelima, menunggu proses persetujuan akun. Nah, nanti kalau akunnya ini udah disetujuin, nanti bakal ada informasinya, bakal di-chat juga sama pihak Bareksannya gitu. Terus untuk resiko investasi, eh, dalam investasi itu terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti risiko penurunan nilai investasi, risiko perubahan kondisi pasar, risiko ketidaksesuaian dengan profil risiko, dan risiko kurangnya pemahaman terhadap produk. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.